suka dengan berita-berita yang lain ya. Tapi tiba-tiba Betul. along the way ya, pada saat lagi kayak Just now. Iya. ada kabar yang kayak udah ketok palu karena Mister. udah posting IG. Salah satu ya nggak sih, kayak bukti sahnya sudah Ada di ketok IG. ketok palu Pali. itu adalah karena udah diposting. Bener. Coba ya. Sebenarnya yang harus kita syukuri juga adalah Indonesia cepet juga ya dapat pengganti dari Coach Sinteyong yang baru sejak kemarin diumumkan pemecatannya. Terlepas ini ya, to be honest, Detikers, terlepas dari pro kontra penunjukan pelatih baru ini, kayaknya ini adalah pertama kalinya kita punya pelatih dengan dengan status sebagai mantan pemain internasional yang merumput di Eropa gitu. Iya. Correct me if I'm wrong ya, Detikers ya. Karena kayaknya belum pernah nih Indonesia dilatih sama mantan pemain lah ya. Mantan pemain yang sudah bersinar sangat besar gitu di Eropa. Patrick Kluivert adalah salah satu yang juga sangat bersinar di era 90-an waktu itu. Oh, mungkin di era 90-an selain aku juga belum mengikuti sepak bola ya. Karena memang juga belum ditiupkan pikiran juga ya di tahun belum ada. Masa sih? Belum lah. Oh, belum ada ininya maksudnya ya. belum lahir ya maksudnya. Masa sih? Tapi sebetulnya ini jadi satu berita yang sebenarnya kalau dibilang kaget atau enggak sih kayaknya enggak ya. Karena kan sebetulnya kemarin sempat terspill lah namanya gitu. Walaupun memang Patrick Kluivert ini bukan satu-satunya nama yang muncul ke permukaan yang diduga akan menjadi pelatih timnas yang baru gitu. Tapi dengan hari ini difixkannya jadinya kayaknya makin bergejolak juga nih netizen juga di social media. Karena sebetulnya ada sempat ya hashtag yang juga aku nggak bilang trending sih, tapi banyak yang menggunakan juga adanya kurang setuju lah ya dengan pemilihan Kluivert ini bila menjadi pelatih dari timnas. Tetap sih semuanya juga ada pro kontra begitu ya. Bener. Mau gak kita baca komentar-komentar di kolom Instagram nih? Detik Sport. No. Di IG-nya Timnas Indonesia yang sudah dikolaborasikan bareng sama Patrick Kluivert juga. Iya. Ini kita juga gak mau kalah ya. Detikcom juga ada sama Detik Sport juga. Coba komentarnya ada berapa ribu di situ? Baru 140 karena kan baru 8 menit. Baru 8 menit yang lalu. Ini salah satunya coba gue baca di ini yang Timnas ya. Yang ini kan yang 19 menit yang lalu kan. Betul. Ini ada yang bilang welcome Bang Patrick Kluivert gitu. Itu Creative Fox yang gue promoin loh. Terus ini announce player atau coach, kayaknya paling banyak yang mention atau komen soal itu. Ini pelatih apa pemain, kok videonya pemain bola bukan pelatih. Jadi kayaknya banyak yang kenapa bikin videonya bukan yang pas dia jadi pelatih gitu, bukan yang pas jadi pemain. But anyway, speaking of Patrick Kluivert, memang yang paling diingat adalah ketika beliau jadi pemain bola gitu. Karena gue pribadi aja ketika pertama kali main Winning Eleven tuh di PS1 itu masih Konami gitu. Salah satu striker andalan tuh Kluivert juga salah satunya kalau pakai timnas Belanda. Apakah mungkin ini adalah berdasarkan banyaknya penggunaan figur Kluivert ini pada saat di PS1 di Indonesia? Bisa jadi ya. Pak Erick Thohir pakainya jadinya ini ya, mungkin boleh anak-anak tahun 90-an kita sebar Google Formnya dulu pada saat dulu main PS1 siapa pemain yang paling sering dipilih. Nah itulah yang akan kita jadikan pelatih timnas yang baru ya. Tapi sebetulnya juga masih banyak juga sih ya komentar netizen yang juga akhirnya kayak ya udah ini akhirnya jadi tugas baru yang diemban sama Kluivert juga, dan sebetulnya jadi lebih besar gak sih bebannya karena we're actually halfway there. Yes. Ya menuju penyisihan Piala Dunia juga gitu ya, dan sebetulnya jadinya waktu yang dimiliki sama pelatih baru ini sama timnas juga cukup packed kan ya sampai nanti pertandingan lagi lah ya di bulan Maret mendatang. Abis itu langsung dar 4 ya kalau nggak salah kita punya 4 pertandingan. Iya, dan itu krusial semua pertandingan. Iya.
setiap pertandingannya karena menentukan langkah kita apakah benar akan lolos nanti ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dengan nama Indonesia atau kita justru akan Bye-bye. Iya. sisihkan. Nah itu adalah salah satu hal yang bikin hari ini gue ketika tadi abis makan siang ya, tapi nggak gratis ya kak. bikin. Kalau sampai dapet sih gue curiga lo pakai Apakah baju pelajar SD ya SD? waktu itu ya. Karena kalau dipakai baju SD kayak masih masuk ya. Iya ikut ngantri ya. Mana tempat tinggal gue seberang SD SD lagi. juga. Tapi gue tuh langsung kayak, ini hari apa sih? Tanggal berapa sih? Gitu. Terus kayak hari Rabu tanggal 8. Oh kirain tanggal 12. Ada apa dengan tanggal 12? Karena dikiranya kan memang ada ya sempat diinformasikan bahwa sebetulnya pengumumannya itu akan di tanggal 12. Tapi kayak mungkin the sooner the better kata PSSI. S-nya soon. Tapi itu pertanyaan juga tahu Za. Iya. Kayak kan Pak Erick Thohir sangat jelas kemarin bilang kalau kita akan umumin tanggal 12. Kayak itu baru 2 hari yang lalu ya bilang begitu. Dan tiba-tiba hari ini gitu kayak kenapa mengumumkannya jadi malah lebih cepat. Justru publik itu mengira menuju tanggal 12 akan ada perubahan harapannya karena banyak protes mau gak mau kita jujur lihat di media sosial utamanya banyak yang protes kenapa harus mengganti Sinteyong dan kenapa nama yang dipilih juga Patrick Kluivert gitu yang paling kencang beredarnya. Dan akhirnya ya menelurkan pertanyaan baru. Lah terus cepet banget juga, kenapa harus buru-buru sih gitu. Betul. Apakah sebetulnya juga netizen sendiri ya yang menginginkan cepet. Ayo latihan. Maret. Tapi kan kalau mau juga diumumin sekarang latihannya juga nggak bisa sekarang karena semua juga masih pada di klub masing-masing juga. Iya sih betul ya. Mungkin sebenarnya maksud saya bukan tanggal 12, jam 12 kan diumumin. Gak jam 12 juga sih tadi. Jam 12. Waktu Belanda ya. Jam 12 waktu Mekah. Mekah jam 12. Anyway ya, terlepas dari kontroversi ini, welcome to Patrick Kluivert. Yes. Semoga ini doa kita beneran loh, tulus ikhlas demi timnas soalnya ya. Semoga nanti dengan pelatih baru ini kita benar-benar bisa ke arah yang lebih baik. Bisa menang, bisa sapu bersih pertandingan-pertandingan yang tersisa di kualifikasi ketiga Piala Dunia zona Asia. Dan beneran nih bisa bawa kita ke Piala Dunia akhirnya. Amin. Mudah-mudahan ya. Karena tentunya juga semua mata tertuju padamu. Yes. Dan semua beban tertuju pada bahumu ya kan. Ini jadi menurutku juga jadi lebih berat juga. Dibandingkan dengan pelatih kemarin gitu. Yang memang juga sudah tahu sepak terjangnya. Dan kita juga akhirnya bisa memprediksikan kan. Kemarin tuh pada saat beberapa pertandingan terakhir tuh kayak ya ini emang ya udahlah emang pasti kalah gitu. Atau mungkin di pertandingan ini kita punya kans yang lebih besar gitu karena dengan strateginya yang ini gitu. Tapi sekarang jadinya agak ya banyak yang gambling lah ya dengan Patrick Kluivert ini. Tapi seperti ya, kata Hafif kemarin, apa tuh? Ya mau nggak mau kita harus dukung apapun akhirnya keputusan dari PSSI. Ini memang sebuah pertaruhan, tapi bayangkan nanti kalau misalnya Patrick Kluivert ternyata berhasil membawa kita melaju ke Piala Dunia dan timnas kita lebih bagus juga, apakah kalian mau menarik ludah yang sudah kalian keluarkan gitu, menjilat kembali itu. Jadi ya kita percayakan aja sama PSSI terkait nanti bagaimana sepak terjangnya akan kita kritisi bersama tentunya. Betul. Kita awasi begitu. Jadinya kayak pengen cepet-cepet bulan Maret ya. Gue sih mau nothing tulus tapi kayak ya yang gak, why not nyobain Patrick Kluivert anyway. Tapi kita udah gak punya pertandingan kandang ya? Tandang semua gak sih? Ada satu lawan Bahrain. Satu ya if I'm not mistaken. Iya betul. Karena pas kita melawan Bahrain tuh kita lagi away ya waktu itu ya. Benar. Menarik sekali ini komentar-komentar yang dihujani oleh netizen ini tidak berhenti ya. 28 menit 31.000. Pasti Instagram juga semuanya tentang itu ya. Iya, terus kata HQ-nya Instagram, wah ada yang rame nih. Wah traffic tinggi nih. Traffic tinggi nih gitu ya. Tapi apa tuh namanya? Banyak yang galak juga sih sebenarnya. Kalau babak pertama kalah, babak kedua langsung out. Sudah tidak ada kalimat percaya proses. Walah.
banyak pertanyaan sih yang tersisa, tapi ya pada akhirnya kita bisa bilang coba welcome and do the job.